warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elda Saktina. Saya selaku penanggung jawab program HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis di UPTD Puskesmas Tapak Tuan. Adapun maksud kami membuat video ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, sedikit berbagi ilmu kepada adik-adik sekalian yang ada di sekolah. Karena kita saat ini dalam masa pandemi, sehingga kami tidak bisa turun langsung ke sekolah untuk bertatap muka dengan adik-adik semuanya yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan ataupun sosialisasi dari Dr. Elia Puspita. Beliau adalah dokter umum di UPTD Puskesmas Tapak Tuan. Baiklah adik-adik sekalian, kita langsung ke pembahasannya, yaitu mengenai penyakit-penyakit menular seksual, diantaranya itu HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Nah adik-adik sekalian, kenapa penyakit-penyakit ini penting untuk adik-adik sekalian ketahui? Karena pada saat ini adik-adik sekalian sudah memasuki masa remaja atau masa pubertas, yaitu pengalihan perilaku seksual dari tingkat remaja ke perilaku seksual dewasa. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu HIV/AIDS. Nah, adik-adik sekalian, HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini adalah penyakit yang menyebabkan adik-adik sekalian, HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga melemahkan kemampuan tubuh manusia itu untuk melawan dari penyakit atau infeksi. Nah, sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Apa yang gejala-gejala dari HIV/AIDS ini adalah gejala utamanya atau gejala mayor itu terjadinya penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu yang singkat. Nah, gejala yang kedua itu ada demam yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Dan yang terakhir itu ada diare berkepanjangan itu yang terjadi lebih dari 1 bulan. Kemudian ada gejala tambahan. Gejala tambahan dari HIV/AIDS ini adik-adik sekalian yaitu batuk yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan, kemudian adanya luka yang meluas dan tidak menyembuh, kemudian adanya infeksi atau jamur pada rongga mulut dan kerongkongan. Lalu pada tahap akhir itu ada pembekakan kelenjar getah bening pada seluruh tubuh. Nah, adik-adik sekalian, HIV/AIDS ini dapat menular melalui cairan tubuh, yaitu cairan yang berasal dari alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki, kemudian darah dan dari ASI yaitu air susu ibu. Kemudian bagaimana kita mengetahui seseorang itu sudah terinfeksi dari penyakit HIV/AIDS ini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan darah untuk melihat ada tidaknya antibodi terhadap virus tadi, dengan melakukan tindakan VCT namanya ya. Adik-adik sekalian, untuk pemeriksaan dari HIV/AIDS ini itu dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui ada tidaknya antibodi terhadap virus HIV ini melalui proses VCT namanya, yaitu Voluntary Counseling and Testing, yang fasilitasnya biasanya di rumah sakit atau puskesmas yang telah memiliki fasilitas tersebut. Kemudian adik-adik sekalian, untuk diketahui HIV/AIDS ini tidak menular melalui kita bersalaman, kemudian berpelukan, bersentuhan, tinggal serumah dengan penderita, melalui keringat atau melalui urin. Kemudian untuk pencegahan dari HIV/AIDS ini kita sebut dengan ada tahapannya, itu ABCDE. Yang pertama A itu adalah abstinen, di mana abstinen ini diharapkan kepada
pasangan yang belum berkeluarga untuk tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian B itu adalah be faithful. Be faithful itu adalah saling setia pada satu pasangan. Kemudian C adalah kondom, di mana diharapkan menggunakan kondom untuk pasangan yang beresiko. Kemudian ada D itu adalah don't inject. Don't inject itu tidak melakukan suntikan dengan alat yang tidak steril atau yang terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian ada E ini adalah education. Education itu jadi diharapkan kepada adik-adik sekalian untuk aktif memberikan informasi dan menyebarkan informasi mengenai HIV/AIDS ini. Nah, untuk pengobatan dari HIV/AIDS ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS ini. Namun, ada obat yang memperlambat perkembangan dari virus HIV/AIDS ini, yaitu yang kita sebut dengan ARV. ARV itu adalah antiretroviral. Nah, adik-adik sekalian, yang paling penting lagi dari HIV/AIDS ini, kita harapkan setelah adik-adik memahami penularan dari HIV/AIDS ini, nantinya kita harapkan adik-adik sekalian tidak mendiskriminasi atau mengucilkan orang-orang dengan HIV/AIDS ini, atau kita sebut dengan ODA. Jadi nanti diharapkan adik-adik sekalian tidak mengucilkan mereka, karena mereka itu mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. Nah, adik-adik sekalian, mungkin untuk pembahasan HIV/AIDS ini sendiri cukup di sini dulu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sifilis. Nah, berbeda dengan HIV/AIDS tadi, adik-adik sekalian, sifilis ini adalah penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual atau transmisi vertikal. Transmisi vertikal di sini adalah dari ibu ke janin yang dikandungnya. Berbeda dari HIV/AIDS tadi, ini disebabkan oleh bakteri. Nama bakteri itu adalah Treponema pallidum. Nah, mungkin adik-adik sekalian sudah mendengar mengenai sifilis ini di masyarakat, biasanya disebut dengan raja singa. Mungkin adik-adik sekalian ada yang sudah mendengar penyakit raja singa ini. Penularannya itu melalui kontak langsung dengan lesi yang mengandung bakteri, bisa selaput lendir yang utuh atau lesi dengan kulit, lalu ke seluruh organ tubuh. Dan bisa juga penyakit ini menular melalui transfusi, yaitu dengan donor yang terinfeksi oleh bakteri ini. Kemudian bagaimana gejala-gejala dari sifilis ini? Gejala dari sifilis kita bagi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap primer, yaitu sifilis primer, yang ditandai dengan gejala luka pada tempat awal bakteri masuk. Kemudian dilanjutkan dengan sifilis sekunder. Sifilis sekunder ini biasanya terjadi 6-8 minggu setelah infeksi dari sifilis primer, yang ditandai dengan adanya ruam pada seluruh tubuh. Kemudian tahap selanjutnya itu sifilis laten. Sifilis laten ini tidak menimbulkan gejala, namun bakteri sudah ada pada tubuh penderita. Pada tahap ini seseorang sudah menularkan ke orang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah sifilis tersier. Pada stadium ini adik-adik sekalian, itu sudah terjadi kerusakan dari organ tubuh, yaitu otak, jantung, dan saraf. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengetahui bahwa seseorang itu sudah tertular atau belumnya dengan sifilis ini, maka kita akan melakukan pemeriksaan darah untuk melihat adanya antibodi terhadap sifilis. Kemudian tes luka ini untuk melihat tempat awal masuknya bakteri, tes serum luka namanya. Kemudian untuk pencegahan dari sifilis ini bisa kita lakukan dengan tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko, kemudian tidak berganti-ganti pasangan, kemudian tidak melakukan transfusi dengan penderita sifilis tahap awal. Lalu yang paling penting itu dari sifilis ini pencegahannya itu screening sifilis secara rutin. Kemudian untuk pengobatan sendiri sifilis ini diberikan pemberian antibiotik. Mungkin adik-adik sekalian, untuk pembahasan sifilis atau penyakit raja singa ini cukup sampai di sini dulu. Kemudian
kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hepatitis. Nah, adik-adik sekalian, mungkin juga sudah sering mendengar dengan penyakit ini ya. Penyakit hepatitis ini adalah penyakit peradangan pada organ hati. Nah, kalau dalam masyarakat kita sering disebut dengan penyakit kuning. Namun adik-adik sekalian, tidak semua penyakit kuning itu disebabkan oleh peradangan pada hati. Untuk gejalanya sendiri, pada tahap awal hepatitis ini tidak menimbulkan gejala. Namun gejala itu bisa timbul setelah masa inkubasi dari virus hepatitis. Itu biasanya 2 sampai 6 bulan setelah masa inkubasi. Nah, gejalanya itu yaitu diantaranya ada demam, kemudian mual, muntah, nyeri perut, kemudian fesesnya berwarna pucat, buang air kecilnya berwarna coklat atau gelap, kemudian terdapatnya kekuningan pada mata dan kulit. Namun pada fase lanjutannya akan terjadi kerusakan organ hati dan gangguan fungsi hati. Kemudian penularan dari hepatitis ini sendiri, adik-adik sekalian, yaitu melalui cairan tubuh, yaitu cairan yang berasal dari alat kelamin, kemudian darah dan transfusi darah dengan donor penderita, serta dari ibu yang mengandung janin dengan ibu dengan hepatitis yang mengandung janin yang sedang mengandung janinnya ya. Kemudian bagaimana kita ketahui bahwa seseorang itu sudah terinfeksi dengan hepatitis ini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan darah, yaitu untuk tes antibodi. Jadi sekalian, untuk pencegahan dari hepatitis ini bisa kita lakukan, yaitu dengan yang pertama mencuci tangan setelah beraktivitas dari luar atau sebelum makan. Kemudian tidak memakan makanan yang tidak dimasak dengan matang atau tidak mengkonsumsi air yang terkontaminasi oleh virus hepatitis tadi. Kemudian juga tidak melakukan hubungan seksual yang berganti-gantian, tidak menggunakan jarum suntik bekas atau secara bergantian atau tidak steril. Kemudian tidak melakukan penindikan tato atau tindih yang dengan alat yang tidak steril. Kemudian juga tidak melakukan transfusi dengan penderita yang mengandung dengan pendonor yang menderita hepatitis. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, hepatitis ini diberikan antivirus. Nah, adik-adik sekalian, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Saya harapkan semoga semua ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi virus corona dan kita sudah mulai tatap muka lagi di sekolah, kami dari pihak Puskesmas mengharapkan adik-adik sekalian tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi ini, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan yang terpenting adalah mencuci tangan pada setiap melakukan aktivitas maupun setelah dan sebelumnya. Untuk sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.